Salam Jimatres, salam satu misteri untuk semua Jimatres-Jimatres dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda yang lagi menyaksikan channel YouTube-nya Radio Istana FM diberi kesehatan, kenikmatan, juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Jimat saya Ki Banu Asmoro akan menceritakan tentang makam Gedong Jipang yang ada di kawasan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Gedong Ageng Jipang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sekitar 8 km arah selatan Kecamatan Cepu. Di petilasan ini terdapat 2 bangunan utama dan sebuah area petilasan. Sebuah pendopo yang dengan tajuk Surya Kencana Hadiningrat tampak kokoh didampingi sebuah ruangan multifungsi. Ruangan di sebelah pendopo pada hari-hari normal digunakan sebagai kelas pendidikan diniyah oleh warga Desa Jipang. Kompleks petilasan Gedong Ageng semakin tampak berwibawa dengan sebuah gapura dan dikelilingi tembok batu bata. Sang Adipati Aryo Penangsang atau dalam aksara Jawa tertulis Haryo Penangsang adalah cucu Panembahan Jimbun. Oleh masyarakat Jawa, Panembahan Jimbun biasa dieja Panembahan Jimbun. Nama lain Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Sang Adipati Jipang ini merupakan putra dari Raden Kikin yang memiliki julukan Pangeran Sekar. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Raden Patah atau Panembahan Jimbun memiliki 3 putra. Putra pertama adalah Adipati Yunus atau Pati Yunus yang gugur pada tahun 1521 Masehi di Selat Malaka dalam pertempuran melawan armada Portugis. Pada saat itu Kesultanan Demak berpihak pada Kesultanan Samudra Pasai dalam melawan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh armada Portugis di Selat Malaka dan sekitarnya. Putra kedua adalah Raden Kinkin, memiliki julukan Pangeran Sekar dan merupakan ayah dari sang Adipati Aryo Penangsang. Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin atau keponakan Pangeran Sekar, putra Raden Trenggono, menggunakan keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Setan Kober merupakan pusaka Sunan Kudus yang dicuri oleh Raden Mukmin untuk melaksanakan pembunuhan itu. Untuk mengenang kematian Pangeran Sekar yang telah dibunuh di sungai, secara anumerta beliau oleh pengikutnya diberi gelar Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Putra ketiga adalah Raden Trenggono, selanjutnya bernama Sultan Trenggono, menjadi raja ketiga dari Kesultanan Demak setelah gugurnya Pangeran Sekar. Di bawah kepemimpinannya Kesultanan Demak berhasil melebarkan pengaruhnya di seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa berhasil direbut oleh armada Portugis dan kerajaan Pajajaran di tanah Sunda berhasil ditaklukkan. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, beberapa kerajaan di Pulau Jawa bertekuk lutut pada Kesultanan Demak. Merebut pelabuhan Tuban pada 1527, Surabaya dan Pasuruan pada 1527, Madiun pada 1529, Malang pada 1545, serta menancapkan panji kekuasaan di kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa, Belambangan pada 1545.
Pada beberapa penaklukan terakhir ini dilakukan oleh putra Sultan Trenggono, Raden Prawoto. Untuk melakukan penaklukan di kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, Sultan Trenggono memiliki dua panglima perang. Pertama adalah Fathahilah, seorang pemuda asal Kesultanan Pasai yang kemudian diangkat sebagai menantu Sultan Trenggono. Kedua adalah Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Oleh Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin diperintahkan untuk menaklukkan kerajaan Banten Girang. Pada akhirnya, para keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Dari pemaparan itu jelaslah bahwa Aryo Penangsang merupakan salah satu pewaris tahta Kesultanan Demak jika Pangeran Sekar tidak dibunuh. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat menolak dari garis takdir Tuhan yang telah ditetapkan. Aryo Penangsang harus puas dengan menjadi Adipati Jipang. Jabatan ini merupakan warisan dari kakek Aryo Penangsang yang merupakan Adipati Jipang sebelum Aryo Penangsang. Sebagai salah satu petilasan Aryo Penangsang, petilasan Gedong Ageng sangat dihormati oleh warga desa Jipang, bahkan masyarakat Kabupaten Blora. Di tempat ini terdapat makam beberapa kerabat Kadipaten Jipang. Di antaranya adalah makam Raden Bagus Sosro Kusumo, makam Raden Bagus Sumantri, Raden Sekar Winangrong, dan Tumenggung Ronggo Atmojo. Petilasan Gedong Ageng mengingatkan kita bahwa pada masa lalu Kabupaten Blora pernah hidup dan memerintah seorang dengan kepribadian yang luar biasa, tegas dan tanpa kompromi. Mereka memiliki keyakinan tentang kebenaran yang kuat dan berusaha menegakkannya, sekalipun kematian adalah harga yang harus dibayarkan. Itulah singkat cerita mengenai makam Gedong Jipang bersama Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Alhamdulillah, hari ini saya berada di makam Gedong Ageng Jipang, tepatnya di Desa Jipang, Cepu, Jawa Tengah. Ya, malam ini akan coba saya masuk ke dalam bersama beliau Mas Wandi untuk menjelaskan nanti siapa saja yang dimakamkan di sini. Kita kepingin tahu seberapa besar yang namanya sejarah yang ada di sini. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ikuti, dan tentunya juga menjadi suatu pelajaran buat generasi muda bahwasanya ada sejarah di wilayah kita dan itu harus tahu untuk Anda semua. Mari kita masuk ke dalam. Mas Wandi, salah satu warga sini. Ageng makom Ageng Gedong Jipang. Ini berarti area sini masih area ini hujan gitu. Area makam hujan. Bisa dijelaskan Mas, ini makom siapa ini Mas? Kalau itu jadi Toto Simon,
Ya. Ya, itu. Kalau yang sebelah timur, dan bagus Semantri. Semantri terus ini. Ya, itu Sosro Kesumo. Itu Sekar Winangrong. Sekar Winangrong. Ya. Ini merupakan kerabat Jipang. Ya. Oke. Ya, itu tadi sudah dijelaskan Mas Wandi karena hujan. Ya, mohon maaf. Kita langsung ke musola aja. Terima kasih. Ya, monggo. Dan